You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya ya? Semoga kabar Anda sekalian kabar baik. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Sabar GB, di mana merupakan salah satu channel penyandang disabilitas yang berisi tentang semua aktivitas penyandang disabilitas, terutama aktivitas saya sendiri ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan meliput singkat tentang Stasiun Tawang Semarang ya. Seperti apa liputannya? Ikuti terus channel YouTube Sabar GB. Oke teman-teman, kita sudah berada di Stasiun Tawang ya, Kota Semarang ya. Dan menurut Wikipedia, Stasiun Semarang Tawang ini atau sering disingkat dengan SMT adalah stasiun kereta api kelas besar atau tipe A yang terletak di kawasan Kota Lama Semarang, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah. Stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 2 meter di atas permukaan laut ini merupakan stasiun utama di Kota Semarang dan Jawa Tengah bagian utara, dan berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang atau KAI Daop 4 Semarang ya. Stasiun Semarang Tawang merupakan stasiun sibuk karena menjadi persimpangan antara jalur lintas utara dan tengah Pulau Jawa, melayani hampir seluruh kelas kereta api antar kota seperti kelas ekonomi, campuran, eksekutif. Nama Tawang diambil dari nama kampung di dekat stasiun ini, yaitu Tawang Sari. Letak stasiun Tawang ini tidak jauh dari objek wisata Kota Lama dan Pasar Jawa ya teman-teman. Kemudian dari sejarah ya, stasiun ini ya pada tahun 1911 atau Netherlands Indies Spoorweg Maskapai atau NIS mulai menyusun rencana induk sistem perkeretaapian di jalur kereta api Semarang Surakarta Yogyakarta yang sebelumnya diresmikan pada tahun 1873 ya, karena pada saat itu Belanda masih menguasai Indonesia ya teman-teman ya. Hal ini terjadi karena stasiun Semarang atau NIS yang telah ditutup 6 tahun sebelumnya sudah tidak memungkinkan dioperasikan kembali sebagai pusat NIS apabila Semarang dilanda banjir rob ya. Ya ini sisi dalamnya stasiun ya teman-teman ya. Ini ruang tunggunya, pilarnya besar-besar ya, tinggi ya, cukup megah teman-teman. Dan saat ini ruangannya ber-AC teman-teman ya, sehingga penumpang yang calon penumpang yang sedang menunggu kereta api terasa nyaman ya. Karena dulu belum tahun-tahun 80-an itu belum ber-AC teman-teman ya. Sekarang sudah. Itu plafonnya tinggi sekali ya teman-teman. Dan dahulu tahun-tahun 80-an, tahun 90-an itu banyak sekali burung seriti yang terbang mengitari ruangan ini teman-teman, karena cukup tinggi ya. Sekarang seperti ini penampakannya ya teman-teman. Ada miniatur gambar Lawang Sewu itu ya. Ya. Dan lampunya ini sudah cukup tua, lampu robyongnya tadi ya kelihatan ya. Oke. Cukup cantik ya teman-teman ya. Meskipun ini sibuk sekali stasiunnya, tapi cukup cantik dan cukup rapi teman-teman ya.
Ini sisi luarnya ya. Di bagian sebelah kanan, sayap kanan ini ya, ada Indomaret ya, kecil. Meskipun kecil ada ini minimarket ya, dan masih bernuansa Imlek ini ya teman-teman. Ada counter gongsi facai, kemudian ada sebelahnya gongsi facai ya, ada roti O ya teman-teman ya. Ya teman-teman ingin membawa atau belum sarapan atau pengen makan roti, bisa beli di roti O ini teman-teman ya. Kemudian di sebelahnya ini ada bagian tiketing ya teman-teman, tulisannya apa ini? Semuanya sudah elektronik ya, serba elektronik teman-teman. Sudah canggih sekarang, karena memang perkembangan zaman menuntut hal yang demikian. Ini penumpang yang akan naik kereta harus registrasi di sini ya teman-teman. Check-in counter ya, check-in counter ya teman-teman ya. Jadi calon penumpang yang akan naik kereta api, tiketnya di check-in kan dulu di counter di sini menggunakan sistem computerized ya. Ini ada counter makanan, komplit sekarang teman-teman ya di stasiun Tawang. Ruang tunggu yang di luar pun terasa nyaman ini ya, longgar. Meskipun langsung di luar juga tidak terasa panas karena atapnya cukup tinggi teman-teman ya, sehingga sirkulasi udara cukup lancar di stasiun Tawang ini teman-teman. Memang diakui bangunan zaman Hindia Belanda atau setidaknya ciri khas Eropa memang istimewa teman-teman ya. Ini ada counter Siliwangi Bolu Kukus ya teman-teman. Kemudian sebelahnya counter Tenongan. Tenongan kalau di tempat saya itu ada yang ibu-ibu bawa keranjang berjalan menjajakan makanannya ya. Di sebelah ujung ya ada apa ini? Papan atau semacam ya pengumuman yang tertera di papan ini ya. Termasuk tiket mesin tiket ya teman-teman ya. Papan yang menulis jadwal keberangkatan kereta api ya. Cukup komplit ini teman-teman ya. Kita berjalan sisi luar sebelah kanan ya. Ini kalau nggak salah tempat ruang tunggu untuk kereta eksekutif teman-teman ya. Ruangannya ber-AC. Oke, kita lanjut dari sisi sejarah tadi ya. Dalam melaksanakan rencana induk tersebut ya, ini menurut Wikipedia, NIS mulai membangun stasiun kereta api baru di wilayah Tawang yang mulai dibangun pada 29 April tahun 1911 ya. Stasiun ini telah selesai dibangun diresmikan pada 1 Juni tahun 1914. Ya, ini di bagian ujungnya teman-teman ya. Sekarang sudah dipaving semuanya. Sudah rapi ya, cantik sekali teman-teman ya penampakannya. Dan meskipun telah dibangun, stasiun Semarang Tawang ini sering mengalami banjirop. Hal ini terjadi karena Laut Jawa sering mengalami air pasang dan bercampur dengan air hujan dan air limbah yang berasal dari beberapa saluran air, sehingga ketinggian stasiun Tawang turun menjadi 0 meter teman-teman ya. Dan dalam menyelesaikan masalah ini, pemerintah Kota Semarang sempat mendirikan polder di depan stasiun Tawang yang dibangun pada tahun 1998. Oke, ini dari ujung barat ya, sisi barat teman-teman ya.
Saya lanjutkan dari Wikipedia. Stasiun Tawang pada awalnya memiliki 5 jalur kereta api dengan jalur 4 merupakan spur lurus. Setelah jalur ganda menuju stasiun Alas Tua resmi beroperasi pada 5 Desember 2013 dan menuju stasiun Semarang Poncol pada 7 Februari 2014. Jumlah jalur bertambah menjadi 8 dan jalur 5 juga dijadikan sebagai spur lurus. Jalur 1 dan 2 digunakan sebagai jalur pemberhentian kereta api antar kota untuk menaik turunkan penumpang. Jalur 3 digunakan sebagai tempat kedatangan maupun keberangkatan kereta api antar kota yang memulai perjalanan dari stasiun ini dan digunakan untuk parkir rangkaian kereta. Jalur 6 digunakan sebagai tempat persilangan maupun penyusulan kereta api, serta jalur 7 dan jalur 8 juga digunakan sebagai tempat parkir rangkaian kereta sekaligus tempat cuci rangkaian kereta. Di ujung timur jalur 6 dan 7 dekat dengan Jalan Ronggo Warsito terdapat tempat bongkar muat peti kemas ya teman-teman. Ini nampak dari luar ya, karena kita tidak mempunyai tiket sehingga kita tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ini jalur kereta apinya atau lokasi kereta api parkir teman-teman ya. Yang diizinkan masuk hanya yang memiliki tiket atau calon penumpang. Meskipun stasiun ini merupakan stasiun besar, stasiun ini masih menggunakan peron berukuran rendah, sementara peron berukuran tinggi hanya tersedia di jalur 1 yang digunakan untuk mempermudah naik turun penumpang dan mengakomodasi penumpang difabel ya, sehingga para penyandang disabilitas di stasiun ini pun tidak kesulitan teman-teman ya, karena sudah aksesibel untuk penyandang disabilitas stasiun Tawang teman-teman ya. Hebat, cukup megah. Pada tahun 2019, tata letak jalur di stasiun ini mengalami sedikit perubahan dan sistem persinyalan elektrik yang lama telah diganti dengan yang baru produksi Land Industri teman-teman. Istimewa sekali pokoknya. Bangunan stasiun yang bergaya Hindia Belanda ini diarsiteki oleh Insinyur Louis Cornelis Lambertus Willem Slot Blaupoor. Stasiun ini tergolong stasiun sisi memanjang mengikuti sumbu jalur kereta api. Bentuk massa bangunan adalah perpaduan kubus dan balok ya. Ini dari sisi dalamnya teman-teman ya. Kubus dan balok, dan atapnya berbentuk limas segi 4 pada lobi utama serta prisma segitiga pada kedua sisi sampingnya. Atap pada bangunan lobi dimahkotai kubah sehingga memberi kesan megah, tegas dan kokoh yang menjadi ciri khas arsitektur Hindia Belanda. Atap bangunan utama stasiun yang menjadi fokus utama stasiun ini terbuat dari genteng, sedangkan kanopi peron stasiun dengan atap seng yang ditopang tiang-tiang baja. Tebal dinding stasiun 30 cm ya teman-teman, dan pada penumpangnya mendapatkan penebalan 50 cm untuk memperkukuh konstruksi bangunan. Pada pintu dan jendelanya diberi ornamen berupa konstruksi bata rolak yang disambungkan dengan hiasan keramik glazur, memberikan kesan artistik bangunan teman-teman. Istimewa teman-teman ya. Oh ya teman-teman, stasiun Tawang ini memiliki ciri khas yaitu memiliki melodi penyambutan kereta api berupa lagu instrumental berjudul Gambang Semarang karya Oyok Siang dan Sidik Pramono yang dimainkan dalam bentuk langgam keroncong, kembali dipasang pada pertengahan Februari 2022 dan menandakan kedatangan kereta api. Selain itu ya teman-teman, lagu ini merupakan lagu ciri khas kota Semarang juga ya teman-teman, Gambang Semarang ya. Oke teman-teman, yang baru saja bergabung dengan channel YouTube Sabar GB, jangan lupa klik subscribe, like, share, dan yang ingin komentar langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu teman-teman ya, liputan singkat tentang stasiun Tawang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Baik teman-teman, akhirnya liputan singkat tentang stasiun Tawang Kota Semarang
telah berakhir dengan tidak kurang suatu apapun. Alhamdulillah ya teman-teman. Kiranya cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.